Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandana Nurfaza, NIM 059 dari Prodi Teknik Informatika 2019B. Di sini saya akan melakukan praktikum FTP dan mail server. Sebelumnya, saya akan melakukan praktikum FTP terlebih dahulu. Tujuannya yaitu memahami fungsi FTP server dan cara kerjanya, mengenal perintah terkait FTP, dan mensimulasikan FTP server dengan Cisco Packet Tracer. Pengertiannya yaitu FTP atau File Transfer Protocol adalah Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mengirimkan file ke server atau upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Nah, langsung saja kita ke praktikumnya. Langkah percobaan yang pertama yaitu buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, tablet, dan smartphone dapat tersambung dengan file server 43.2. Nah, kita cek pada PC1. Lalu command prompt, lalu kita cek dengan ping 43.2. Nah, kalau sudah kayak gitu tandanya sudah terhubung. Lalu kita cek pada PC4 dengan langkah yang sama dengan ping 43.2. Nah, sudah terhubung juga. Lalu kita cek pada tablet dengan cara yang sama juga, command prompt ping 43.2. Nah, sudah berhasil juga. Lalu terakhir smartphone ping 43.2 juga. Nah, setelah itu kita lanjut pada percobaan kedua, yaitu nyalakan service FTP di komputer FTP server. Kemudian buat user coba dengan password coba dengan akses full seperti tampilan. Nah, kita langsung saja ke FTP server, lalu ke service FTP. Nah, saya sudah membuat username coba dan password coba dan dicentang semua. Lalu kita add, terus kita save. Seperti tampilan. Nah, setelah itu kita lanjut
pada percobaan ketiga, yaitu pada pc1 kita buat sebuah file dengan nama pesan pc1.txt dengan isi seperti gambar. Langsung saja ke pc1, lalu ke text editor, lalu isi dengan ini isi pesan dari pc1. Lalu klik file, kita save, kita kasih nama pesan pc1, lalu kita save. Nah, setelah itu kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di pc1 atau belum dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Langsung saja kita ketik dir. Nah, situ udah ada pesan pc1. Nah, setelah itu kita buat koneksi ke FTP server 43.2 dengan masukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya, lalu upload file pesan pc1.txt ke server menggunakan perintah put. Langsung kita isi username-nya coba dengan password coba. Nah, setelah itu kita ketik put pesan pc1.txt. Oh ya, maaf, itu txt-nya masih belum ketulis. Kita langsung saja ya. Kita put pesan pc1.txt. Nah, transfer complete. Lalu kita cek dengan dir. Nah, itu sudah ada pesan pc1.txt. Setelah itu kita pada laptop kita buat koneksi seperti langkah pada poin 5. Lalu kita coba download file pesan pc1. Lalu kita ke tablet, ke command prompt, terus kita cek ftp 43.2. dengan username coba dan password coba.
Setelah itu kita download dengan cara sebelumnya kita cek dulu dengan dir. Sudah muncul. Lalu kita download dengan cara get pesan pc1.txt. Nah, sudah terdownload. Lalu langkah selanjutnya, file yang sudah terdownload di laptop kita coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Maksud saya tablet karena saya di sini menggunakan tablet. Langsung cari text editor, lalu kita klik file, terus kita open. Nah, sudah muncul pesannya. Selesai, kita langsung saja ke praktikum selanjutnya. Sekarang kita bahas tentang mail server. Tujuan dari praktikum yaitu untuk memahami fungsi mail server, mengenal protokol mail server, dan mensimulasikan mail server dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian dari mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Fungsi dari mail server yaitu sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespons setiap email yang masuk. Sedangkan webmail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, webmail server adalah interface. Dengan kata lain, sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet dan ini berbasis web. Kita langsung saja ke praktikum mail server. Nah, langkah percobaan yang pertama yaitu buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server 33.1 dan mail server 4443.4. Nah, saya menggunakan skema yang sama dengan praktikum FTP, jadi kita langsung saja cek pada PC1 dengan cara ping 43.4. Nah, kalau sudah seperti itu, tandanya sudah terhubung. Lalu kita cek pada PC4 dengan cara ping 43.4.
Nah, sudah terhubung juga. Lalu kita cek pada tablet dengan cara yang sama, ping 43.4. Nah, sudah terhubung juga. Lalu kita ke smartphone dengan cara ping 43.4. Nah, setelah itu kita lanjut ke jawaban kedua, yaitu tambahkan entry DNS.com pada DNS server seperti gambar. Langsung saja ke DNS server, lalu ke service DNS, lalu kita tambahkan mailku.com. dengan tipe A record dengan address 43.4. Lalu kita add. Setelah itu pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup. Langsung PC1. Kita cek nslookup mailku.com. Nah, sudah muncul addressnya dan namanya sudah sama. Lalu kita lanjut. Kita cek lewat laptop nslookup mailku.com. Maaf, maksud saya tablet. Nah, sudah sama juga addressnya. Lalu pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar. Langsung ke mail server, service email. Nah, kita buat domainnya mailku.com. Kita set, lalu usernya user 1 dengan password user 1. Lalu kita add, tambah user 2 dengan password user 2. Lalu kita add. Oh maaf, tadi belum di add. Nah, jangan lupa di add. Oke, langsung kita pada PC1 kita konfigur aplikasi mail klien dan coba mengirim email dari user 1 ke user 2. Langsung kita ke PC1. Lalu ke desktop email.
Lalu kita configure email. Your name kita isi user 1 dengan email address-nya user1@mailku.com. Incoming-nya kita isi mailku.com. Dan outgoing-nya kita isi mailku.com. Username-nya kita ganti user 1. Dan password-nya user 1 juga. Lalu kita save. Lalu ke compose. Nah, kita isi email user 2 yaitu user2@mailku.com. Subjeknya yaitu ini tes dari user 1. Nah, pesannya kita isi apa aja. Lalu kita send. Lalu kita config. Kita buka laptop atau saya tablet. Lalu ke email. Lalu configure dengan nama user 2, email address user2@mailku.com, incoming-nya mailku.com, outgoing mail server mailku.com, username-nya user 2 dengan password user 2. Lalu kita save. Lalu kita klik receive. Nah, kita sudah menerima pesan dari user 1. Lalu kita bisa mereply ke user 1. Klik isinya, misalnya kita isi thank you. Nah, setelah itu kita send. Dan tulisannya sukses. Lalu kita cek ke email, lalu ke receive. Nah, kita sudah mendapatkan balasan dari user 2. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.